Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata, Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Paskah yang kedua. Bacaan Injil yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 31. Kutipan ini menceritakan situasi para murid Yesus sesudah Yesus wafat, dan di antara mereka mulai ada pengalaman tentang kebangkitan. Namun suasananya adalah suasana ketakutan. Para murid berkumpul di rumah tempat mereka menginap dengan pintu-pintu yang terkunci rapat. Mereka tidak berani keluar rumah. Bisa kita bayangkan suasana hati para murid Yesus. Yang pertama, guru mereka yang mereka ikuti telah wafat, tidak ada lagi bersama mereka, dan meninggalnya sangat tragis dengan disalibkan. Yang kedua, mereka ini orang-orang Yahudi yang kebanyakan dari wilayah utara di Galilea, dan mereka masih berada di Yerusalem. Di selatan, Yerusalem adalah tempat ditegakkannya aturan-aturan para imam, ahli Taurat, pengurus bait Allah, semua ada di situ. Maka ketika konflik Yesus dengan para imam dan pengurus bait Allah terjadi, dan mereka berada di pihak Yesus, sangat masuk akal bahwa mereka pun ketakutan. Pasti ada ancaman-ancaman yang muncul di antara mereka yang berasal dari orang-orang Yahudi Yerusalem. Yang ketiga, mereka ini seperti anak ayam kehilangan induknya. Mereka bingung harus bersikap bagaimana. Mereka belum pulang ke kampungnya, tapi juga tidak tahu harus bagaimana lagi. Dalam situasi yang seperti itu, Yesus datang. Yesus masuk ke rumah yang terkunci rapat. Yesus kemudian menyapa mereka dengan kata-kata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sapaan damai sejahtera ini tentunya amat memberikan rasa lega, karena ternyata dia yang telah hilang, dia yang telah dibunuh, dia yang telah menjadi masa lalu mereka, kini hadir menjadi masa kini mereka. Yesus ada dan tetap dekat dengan mereka. Bahkan Yesus datang menjumpai mereka, menunjukkan luka-luka yang ada pada dirinya, dan memberikan damai. Ada hal menarik di sini. Yesus yang datang, ternyata dia dapat menembus tembok. Meskipun rumah itu terkunci, pintunya terkunci, jendela tertutup, Yesus bisa masuk. Dia yang bangkit adalah Yesus yang sama sekaligus berbeda. Yesus yang sama karena dia kemudian menunjukkan bekas-bekas luka
pada tangan, lambung, dan kakinya. Itu sungguh-sungguh Yesus yang disalibkan, bukan pribadi lain atau bukan oknum yang lain. Ini Yesus yang sama yang mereka kenal sebelumnya. Tapi juga Yesus yang baru, Yesus yang berbeda. Dia tidak lagi memakai badan duniawi, tetapi dia memakai badan yang mulia, yang surgawi, yang bisa menembus tembok, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Yesus menjangkau seluruh alam semesta, boleh dikatakan begitu. Itulah yang menimbulkan sukacita. Itulah yang menimbulkan pengharapan bahwa Yesus ternyata tidak meninggalkan mereka. Ada satu tokoh yang terkenal di sini yang bernama Thomas. Dia tidak hadir ketika Yesus menampakkan diri. Baru 1 minggu kemudian Thomas ikut hadir di situ. Dan Yesus sekali lagi datang. Semula Thomas mengatakan, "Aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan tangan pada bekas paku." Mau mengatakan apa? Thomas ingin memastikan bahwa Yesus yang datang adalah Yesus yang sama dengan dia yang tersalib. Kenapa Thomas menuntut itu? Thomas ingin menemukan bahwa apa yang telah terjadi pada manusia Yesus itu kemudian dimuliakan oleh Allah melalui kebangkitannya. Artinya Thomas ingin menemukan bagaimana Allah bertindak atas dia yang telah setia sampai akhir menjalani hidupnya. Maka ketika Yesus menantang Thomas, masukkanlah jarimu pada bekas luka di tanganku. Masukkanlah tanganmu pada bekas luka di lambung, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Di situ kemudian Thomas berlutut menyembah dengan kata-kata, "Ya Tuhan dan Allah." Thomas akhirnya menemukan bahwa yang bertindak untuk menyelamatkan manusia bukan hanya manusia Yesus dari Galilea, tetapi adalah Allah sendiri. Allah yang telah bertindak mengulurkan tangannya untuk manusia. Dan disinilah para murid menemukan pengharapan, hidup baru, masa depan baru. Mari kita bangkit bersama dengan para murid yang telah menemukan Yesus dan telah berbagi iman mereka dengan kita. Kita ikuti mereka karena mereka menemukan jalan-jalan yang baru yang ditunjukkan oleh Yesus. Semoga kita pun mampu mengakui dengan penuh kepercayaan kedatangan Yesus, Tuhanku dan Allah.